Ini ibu-ibu kok duduknya di belakang semua, yang depan belum terisi. Nggak ada yang berani ya Bu ya. Padahal mungkin nanti di sesi-sesi tertentu ada door prize-nya mungkin. Karena kayaknya panitia tadi sudah menyiapkan amplop-amplop. Nggak tahu amplopnya kosong atau berisi tapi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Ma'asyiral muslimah ummahat fillah, Bu-ibu dan teman-teman sekalian, para muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang kita kecap dan setiap nikmat yang masih kita dapat. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita dan kita sering lupa untuk mensyukurinya. Padahal kalau kita jujur, kunci kesuksesan dan kunci kebahagiaan adalah ketika kita mau dan mampu mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena Allah memberikan jaminan dan janji, siapa yang mau bersyukur maka Allah akan tambah. Bagaimana kita akan mendapatkan tambahan kalau kita tidak mau mensyukurinya? Maka jangan sampai kemudian kita lupa untuk bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Apapun bentuk nikmatnya yang Allah anugerahkan, itu adalah yang terbaik buat kita. Allah berikan kenikmatan iman, Islam yang masih menghujam di dalam hati kita. Ini nikmat yang begitu agung. Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan. Ini nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Allah berikan anak keturunan kepada kita, anak-anak yang saleh dan salihah. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap yang Allah anugerahkan, kita syukuri dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan tambah lagi. Ustaz, saya juga dapat suami yang soleh. Ini kira-kira kalau disyukuri nanti tambah enggak itu ya? Ada ibu-ibu yang mungkin bertanya begitu. Akan ditambah, tambah apa? Tambah kesolehannya. Ya, suaminya sudah soleh. Kalau dalam bahasa Jermannya itu lomo. Lomo itu apa? Nyahnyoh kalau dalam bahasa Cinanya itu. Ya, cangcung nyahnyoh itu. Itu bahasa Cina itu. Jadi habis gajian ya dia langsung pulang ke rumah, dia belikan hadiah buat istrinya, hadiah terbaik, hadiah terindah. Karena dia tahu istrinya itu sukanya geleng-geleng, supaya kemudian istrinya itu manggut-manggut, biasanya dibawakan hadiah yang bisa menarik kepalanya ke bawah. Kalung. Jadi saya sering sampaikan kepada para bapak itu, kalau istrinya masih suka gedek, geleng kepalanya, itu tandanya kalungnya kurang besar.
Belikan hadiah kalung, kasih kalung. Nanti dia manggut. Manggut nggak kira-kira Bu? Manggut ya. Itu. Maka kalau suaminya sudah solih, disyukuri, insya Allah akan semakin solih. Kalau suaminya sudah nyah-nyoh cangcung, sudah lomo, sudah pemberi kepada istrinya, maka disyukuri. Insya Allah nanti akan semakin menjadi pemberi lagi, bertambah lagi dia. Ya, setiap nikmat kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kami ucapkan kepada para adik-adik kecil, teman-teman cilik yang ikut bersama untuk meramaikan majelis ilmu. Mudah-mudahan keikutsertaannya dalam majelis ilmu ini bagian daripada keberkahan yang Allah akan turunkan juga kepada kita semua. Karena Rasulullah itu senantiasa mengucapkan kepada anak-anak yang ikut hadir dalam majelisnya beliau dengan marhaban ya tulabul ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Anak-anak kecil itu tidak diusir dari majelis-majelis ilmunya Rasulullah, tapi bagaimana dituntun, diajak, dibawa untuk bermajelis bersama dengan orang tuanya. Taib sesuai dengan apa yang sudah disebarkan dalam undangan bahwa tema kita adalah menjadi teladan bagi si buah hati. Di sini ada yang belum menikah, Bu? Ada yang belum menikah? Belum menikah, kira-kira mau menjadi teladan buat siapa ini? Ya. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Maknanya kalau sekarang belum punya buah hati, nanti kan ada kesempatan untuk punya buah hati. Maka belajar terlebih dahulu agar nanti di kemudian hari itu sudah bisa menjadi teladan. Tidak canggung ketika sudah mendapatkan pasangannya, belahan hatinya dulu, baru setelah itu kemudian dia dapatkan buah hatinya. Ya, menjadi teladan bagi si buah hati. Semua kita berharap dalam rumah tangga kita, keluarga kita itu supaya keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Betul nggak? Ada yang tidak memiliki cita-cita rumah tangga dan keluarganya sakinah, mawadah, warohmah? Nggak ada. Semua berharap punya keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu setiap kali ada resepsi pernikahan, acara undangan pernikahan, itu selalu diungkapkan sakinah, mawadah, warohmah. Kalau saya tanya, makna sakinah itu apa, Bu? Apa ya? Saya orang Jawa, Bu. Jadi mohon maaf kalau nanti banyak kata-kata saya yang pakai bahasa Jawa. Di sini berapa persen yang Jawa ini? Banyak ya, Bu ya. Sakinah. Walaupun tidak tahu tapi biasa terucap sakinah. Kalau dalam bahasanya orang Jawa itu barang salah ning lumrah. Itu sangat banyak. Yang salah tapi lumrah. Ibu-ibu kalau saya tanya, gampang ngucap Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Kok bisa dikasroh jadi T? Padahal bacaannya Al-Fatihah. Gampang mana, Bu, ngucapnya, Bu? Al-Fatihah. Gampang ngucap biidnillah apa dilalah? Gampang ngucap dilalah. Biidnillah kok kayaknya kok susah, sulit. Gampang ngucap besan apa biihsan? Ngucap besan lebih gampang daripada biihsan. Itu barang salah tapi lumrah. Kalau punya anak perempuan, nduk nggodok wedang. Wedang itu kan tinggal diminum. Tapi anak perempuan kita suruh nggodok wedang. Ya. Nduk ngulek sambel garek nyolek. Ya, ini suruh ngulek. Yang diulek itu kan cabai sama tomat sama terasi biar jadi sambel. Tapi suruh ngulek sambel anaknya. Ada lagi yang parah itu menek klopo. Klopo itu kan sudah gelundung, tapi suruh manjat gitu ya.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kemudian kita tarik makna daripada sakinah, mawaddah, warahmah itu memiliki makna yang cukup mendalam, tapi materi kita bukan pada persoalan itu. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang di lain waktu, mudah-mudahan kaitannya dengan persoalan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita langsung lompat ini menjadi teladan bagi si buah hati. Karena semua yang berkeluarga berharap juga punya anak, punya keturunan, keturunannya akan menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Ini membutuhkan keteladanan. Maka kita mulai saja. Bagaimana menjadi teladan bagi si buah hati. Ini ilmunya adalah ilmu parenting, tapi parentingnya adalah parenting Islami. Kalau berbicara tentang ilmu parenting, ilmu tentang kepengasuhan, itu di dalam kitab Al-Ubuwah wal Umumah Al-Islamiyah, di sana disebutkan ada 5 poin dalam subjudul pembahasannya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi teladan, itu perbaikan kualitas diri sebagai orang tua terlebih dahulu. Kita itu memperbaiki kualitas diri kita terlebih dahulu. Makanya dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah. Siapa yang suruh jaga dulu? Dirimu, diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu keluar kamu. Artinya Allah perintahkan lebih dulu itu kepada diri masing-masing. Kemudian yang kedua, perbaikan kualitas hubungan suami istri. Makanya dalam surat Al-Furqan Allah ingatkan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Allah menyebutkan pertama itu min azwajina. Suami istri. Kalau dia perempuan, maka suaminya terlebih dahulu. Kalau dia istri, maka kalau dia perempuan berarti suaminya terlebih dahulu. Kalau dia suami, maka bagaimana dia berharap dan berdoa supaya mendapatkan istri yang soleh. Min azwajina. Karena sesuatu itu tidak mungkin kita berharap untuk menjadi ibu yang baik, sementara kita belum bisa menjadi seorang istri yang solehah. Kecepatan nggak, Bu? Jangan berharap menjadi bapak bagi anak-anaknya, bapak yang baik sebelum menjadi suami yang baik bagi istrinya. Cocok nggak? Jadi begini gambarannya. Seorang istri marah-marah, ngomel-ngomel kepada suaminya di depan anaknya, kira-kira anak bakal patuh sama bapaknya atau tidak? Lawang ibunya marahin bapaknya di depan anak-anaknya. Atau sebaliknya, seorang suami marahin istrinya di depan anak-anaknya, kira-kira apa yang tergambar di benak anaknya? Oh, ternyata ibuku juga begini toh. Maka sebelum menjadi ibu yang solihah, ibu yang baik, dia harus menjadi istri terlebih dahulu, istri yang solihah. Sebelum menjadi bapak yang solih, bapak yang baik buat anak-anaknya, maka mestinya dia menjadi suami yang solih terlebih dahulu kepada istrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbaikan kualitas komunikasi orang tua dan anak. Kualitas komunikasi antara orang tua dan anak itu ditandai di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Komunikasi orang tua dan anak yang baik itu disebut dengan komunikasi qaulan sadida. Kalimatnya itu mancep di dalam hati. Ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya perbaikan lingkungan, al-bi'ah as-salimah. Lingkungannya baik.
Kita tidak mungkin mendapati anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah kalau kita tinggal di tengah-tengah lingkungan yang rusak. Maka dalam memilih tempat tinggal, Bu, ini biasanya kita kan seringkalinya memilih tempat tinggal itu standarnya standar kapitalis. Standar kapitalis itu, saya mau beli tanah kaplingan kalau dekat dengan jalan tol, aksesnya gampang, dekat pasar, dekat keramaian, paling tidak sinyalnya gampang, ya kan? Karena ada orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa sinyal. Jadi kemana-mana juga membawanya kabel. Ya, kalau mati lampu sebentar saja sudah bingung, gitu. Karena nggak bisa update status kan gitu ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bi'ah salimah ini menjadi modal. Kalau kita berharap anak kita soleh, kita tinggalnya di tempat tinggal yang rusak, itu sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Standar kita memilih tempat tinggal, nggak mungkin kita tinggal di sebuah apartemen yang mewah, di situ nggak ada masjid, nggak ada musola. Kita berharap anak kita akan rajin ibadah, rajin sholat. Itu tidak mungkin. Ya, di situ nggak ada masjidnya, TPA-nya nggak ada, mau suruh ngaji sama siapa? Maka tempat tinggal yang harusnya kita pilih itu pertama adalah memilih tempat tinggal yang kondusif, yang islami, yang baik. Di situ masjidnya ada, fasilitas ibadahnya jelas, TPA-nya juga ada, rumah tafidnya juga ada. Itu bagian daripada ikhtiar kita, bi'ah salimah. Dan ini pernah ditangisi oleh Umar bin Abdul Aziz ternyata, karena lingkungannya, beliau tinggal di lingkungan kerajaan. Dan kebiasaannya anak para raja atau para pangeran itu kalau jalan itu sambil petentang-petenteng, dongakkan kepala ke atas gitu ya. Dengan begitu angkuh dan sombongnya, kurang lebihnya begitu dia berjalan, dan ternyata kebiasaan masa kecilnya itu terbawa sampai dewasa. Ini yang kemudian menjadikan beliau senantiasa menangis. Karena untuk merubah itu sangat sulit. Mohon maaf ibu-ibu atau para akhwat, kalau nanti ternyata mendapati seorang suami yang kebetulan suaminya hafal Al-Quran, tapi kalau begitu marah langsung main tabok, main tempeleng. Ini bisa jadi karena dulu waktu kecilnya begitu. Jadi untuk merubah satu keadaan, tabiat di masa kecilnya setelah dewasa itu luar biasa sulit. Ya. Maka bi'ah salimah, kita harus cari tempat yang kondusif. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah peran pengasuh di luar orang tua. Rasulullah itu juga diasuh oleh kakeknya, Rasulullah juga diasuh oleh pamannya. Bahkan Ibunda Maryam itu diasuh oleh Zakaria, ya, alaihi salam. Ini menandakan bahwa kita sehebat apapun itu memerlukan peran pengasuhan di luar kita. Kita butuh guru. Nyatanya juga anak kita titipkan untuk ngaji, kita titipkan untuk belajar les bahasa Inggris, bimbel, matematika, seterusnya dan lain sebagainya. Memilih guru, memilih tempat belajar bukan hanya sekedar fasilitasnya bagus, nyaman atau tidak. Tapi memilih tempat belajar itu adalah memilih bagaimana karakter para pendidik dan pengajarnya. Ya. Maka peran pengasuhan di luar orang tua itu menjadi penting. Nah, poin kita, pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini masih pada poin yang pertama. Karena kita ingin menjadi teladan, maka perbaikan kualitas diri kita sebagai orang tua itu kita dahulukan. Sepakat ya Bu ya? Siap untuk memperbaiki kualitas diri ya Bu ya? Siap insya Allah. Bagaimana perbaikan kualitas diri sebagai orang tua? Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke berapa? 6 itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba kita perhatikan Bu, pesawat. Ada yang di sini pernah naik pesawat Bu?
Belum, tak doakan ya Allah, mudah-mudahan para hadirin yang datang ini pengennya bulan depan apa tahun depan berangkat haji. Berangkat haji tahun depan, daftarnya sudah 15 tahun yang lalu, Bu. Ini belum daftar sudah mau berangkat itu. Kecuali dengan izin Allah ya gitu. Gantikan siapa gitu ya. Kemudian bisa berangkat. Mudah-mudahan umroh lah ya minimal. Naik pesawat kan ya. Itu. Ayat tadi, surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu senada dengan apa yang disampaikan oleh pramugari, Bu. Kalau pernah naik pesawat itu, pramugari itu akan memberikan pesan kepada kita para penumpang, apabila tekanan udara di kabin itu berkurang secara tiba-tiba, maka masker oksigen itu akan keluar dari tempatnya sehingga terjangkau. Tarik dengan kuat masker oksigen ke arah Anda, pasang penutup di mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala dan bernapaslah seperti biasa. Ada yang dikotai di sini. Bagi penumpang yang membawa anak-anak, dianjurkan untuk mengenakan masker terlebih dahulu. Setelah itu barulah kenakan masker pada anak-anaknya. Ini adalah pesan buat kita sebenarnya. Kita sibuk ngurusi anak kita. Dok, hafalkan Al-Quran ya. Kamu pokoknya harus jadi hafidh. Lah kita, ibunya. Lah kalau kita nuntut anak kita, Dok, pokoknya kamu harus berangkat ke TPA, kamu harus jadi hafidhah. Ibu pengennya pokoknya kamu harus jadi hafidhah. Anaknya bisa balik tanya, lah emang ibu sudah hafal berapa juz? Ibunya paling-paling cuma sambil melongo, terus jawab, ngucap, ya justru itu. Ditanya berapa juz, justru itu. Ya. Maka non sewu ibu-ibu sekalian dan para akhwat muslimah yang dirahmati oleh Allah, terlebih dahulu kepada kita. Kita jaga diri kita terlebih dahulu, baru setelah itu kemudian kepada anak kita. Coba saya mau tanya kepada ibu-ibu, biasanya ibu-ibu sering mendoakan anaknya enggak? Kalau habis sholat atau habis melakukan ibadah tertentu misalnya begitu, sering mendoakan anaknya, Bu? Sering, Bu ya? Setiap hari doakan anaknya ya, Bu ya? Biasanya kalau mendoakan anaknya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Biasanya yang pakai bahasa Arab, tapi kalau pas lagi bandel-bandelnya itu pakai bahasa Indonesia karena bingung gitu ya, mau menyusun katanya. Biasanya kalau mendoakan anaknya bagaimana, Bu? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang solih dan solehah, penghafal Al-Quran. Betul? Doa ini salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau saya tanya, doa ini sudah pas apa belum? Sudah pas apa belum? Ya Allah, jadikan anak-anakku soleh solehah, penghafal Al-Quran. Sudah pas apa belum? Kalau salah nggak ada yang salah. Tapi kalau ditanya pas apa belum, ternyata belum pas. Kenapa belum pas? Kita hanya fokus mendoakan anak kita menjadi anak soleh solehah, tapi diri kita sendiri masih terlupakan. Ya kan? Coba kita lihat bagaimana para nabi terdahulu. Para nabi itu ketika mereka berdoa, pertama kalinya itu berdoa untuk dirinya terlebih dahulu. Lihat doanya Nabi Ibrahim. Ya, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah aku penegak sholat dan anak keturunanku juga penegak sholat. Siapa yang kemudian diminta terlebih dahulu oleh Nabi Ibrahim? Dirinya. Ya Allah, jadikanlah aku istri yang salihah, ibu yang salihah, penghafal Al-Quran. Demikian juga suamiku yang saleh dan anak keturunanku salih salihah juga penghafal Al-Quran. Aduh Ustaz, berat.
Saya tanya ini, ibu-ibu yang berat kalau ngafal Al-Quran itu beratnya di mana, Bu? Beratnya ngapalnya atau memulainya? Ketemu kan berarti. Mulai dari sekarang ini sudah ketemu berarti. Yang berat menghafal Al-Quran itu karena memulainya. Kalau sudah dimulai, insya Allah. Saya dapat kiriman dari salah seorang kawan yang ada di Jawa. Beliau punya salah seorang murid, muridnya sudah 64 tahun. Dalam waktu 3 tahun, alhamdulillah bisa menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang nenek itu sudah menjadi hafidhoh. Usianya berapa, Bu? 64 tahun, coba. 3 tahun beliau bisa menghafalkan Al-Quran. Di sini ada yang usianya sudah lebih dari 60 tahun. Belum ada kan? Belum ada. Berarti kira-kira masih punya kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran atau tidak? Masih ya? Masih. Kalau kita hafalkan sehari 1 ayat, tinggal hitung saja 1 Al-Quran itu berapa ayat. Rutinkan setiap hari 1 ayat, 1 ayat. Anak kita suruh 1 halaman, ibunya minimal 1 ayat lah. Ya. Tapi itu tadi sekali lagi bahwa memulainya memang yang berat. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa pertama kali itu minta untuk dirinya terlebih dahulu. Ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya. Termasuk yang diminta ya dalam doanya Nabi siapa yang kaumnya itu menjadi kaum homo? Nabi siapa, Bu? Nabi Lut. Apa yang diminta? Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya. Duhai Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka kerjakan, bentuknya adalah kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi yang diminta terlebih dahulu adalah selamat untuk dirinya. Ketika mungkin di tengah-tengah kita sedang berkecamuk, sedang terjadi ya moral yang luar biasa rusaknya, kita hanya fokus mendoakan, ya Allah mudah-mudahan anak-anakku tidak terseret kepada narkoba, ya Allah mudah-mudahan anak-anakku tidak terseret kepada pergaulan bebas, ya Allah. Nggak taunya suaminya, nggak taunya dirinya sendiri. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada anak. Kita hanya menuntut kepada anak-anak kita dan kita lupa untuk mendoakan diri kita sendiri. Maka dimulai dari diri sendiri. Para nabi begitu, memulainya dari diri sendiri. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan, ini betul jam 9, Mas. Jam 9 sampai jam berapa, Bu? Nanti jam 3 ya. Lama betul itu. Fudail bin Iyad pernah mengatakan begini, inilah asiyallah fa'arafa dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati wa fa'ri bi baiti. Sungguh aku melihat kemaksiatan yang aku lakukan itu berdampak kepada satu, fi khuluqi himari, kendaraan. Jadi Bu, kalau kita punya kendaraan motor, kita punya kendaraan mobil, kok tiba-tiba mogok, itu biasanya yang kita salahkan apanya? Ini sudah lama kayaknya nggak ganti oli. Ini kayaknya biasanya diisi sama Pertamax, ini karena diisi bensin mogok. Yang kita salahkan begitu, selalunya seperti itu. Akhlak kendaraan kita. Kita punya Fortuner, punya Pajero misalnya seperti itu. Ternyata tiba-tiba mogok, itu selalu yang disalahkan adalah ini gara-gara biasanya diisi Pertamax tapi diisi bensin makanya mogok.
Bisa jadi kendaraan kita itu mogok disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Dan ini pernah terjadi pada Muhammad bin Sirin, Bu. Muhammad bin Sirin itu beliau punya kuda tunggangan, kudanya nurut betul. Tiba-tiba di pagi harinya itu tidak bisa dikendalikan. Sampai bingung Muhammad bin Sirin. Ini kudanya suruh lari kok malah berhenti. Suruh jalan pelan-pelan malah juntil ki apa ya? Susah saya kalau suruh bahasa itu. Juntil itu melonjak nggak karu-karuan sampai kemudian Muhammad bin Sirin terjatuh. Begitu terjatuh kemudian beliau dengar gitu ya. Termenung gitulah ya. Gitu ya. Sampai kemudian beliau meneteskan air mata. Nangis, ditanya sama kawannya, lima tabki ya Ibnu Sirin, kenapa engkau menangis wahai Ibnu Sirin? Ibnu Sirin kemudian mengatakan, demi Allah, kendaraanku, kuda tungganganku tidak bisa aku kendalikan gara-gara kemaksiatanku tadi malam. Ibu-ibu menggambarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin kira-kira apa, Bu? Muhammad bin Sirin, ya, kemaksiatan yang beliau lakukan itu karena biasanya beliau sholat malam 100 rakaat. Malam itu karena kondisinya habis perjalanan jauh, kemudian baru mampu melaksanakan 98 rakaat. Kurang berapa rakaat, Bu? Kurang 2 rakaat. Pagi harinya kudanya nggak bisa dikendalikan. Lah kita wajar kalau suami nggak bisa ajak ngobrol, anak kita diarahkan juga susah. Kenapa? Malamnya nggak sholat malam. Kan gitu. Ya. Muhammad bin Sirin itu hanya ketinggalan 2 rakaat, kuda tunggangannya nggak bisa dikendalikan. Masya Allah. Ya. Fi huluki himari. Kendaraan kita. Makanya doa ketika kita naik kendaraan itu juga kan gimana coba doanya? Ada yang hafal doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Anak kita lebih hafal daripada kita rupanya kan gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa itu kan kita pasrah bahwasanya kendaraan yang kita miliki itu miliknya Allah. Maka ketika terjadi mungkin macet, mogok dan lain sebagainya, itu kita pasrahkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek kembali, jangan-jangan gara-gara tadi malam saya nggak baca Al-Qur'an. Jangan-jangan gara-gara maksiat yang aku lakukan kemarin makanya kendaraannya mogok dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kemaksiatan yang dilakukan, kata Fudail bin Iyad, itu berdampak kepada satu, kendaraannya. Yang kedua, khodim, pembantunya. Kita punya pembantu, pembantunya suruh ngepel kok malah dikotori, suruh nyetrika kok malah diacak-acak. Misalnya seperti itu. Pembantu kita yang jengkeli itu gara-gara kita juga jengkeli. Karena seseorang itu tidak akan ketemu kecuali sesuai dengan kebiasaannya. Jadi begini, ibu-ibu jauh-jauh dari Indonesia mau berangkat ke Madinah, tapi karena kebiasaannya ibu atau memang keinginan dan tujuannya nanti kalau sudah di Madinah nanti kalau bisa beli hadiah ini untuk si fulan, untuk bapak, untuk kakek, untuk dan lain-lain sebagainya. Ketika sampai di sana itu ya kita tidak ketemu dengan Masjidil Haram, tidak ketemu dengan Masjid Nabawi kan gitu. Yang kita temui pasar. Dan itu pernah terjadi pada Buya Hamka ketika diadui salah seorang jamaahnya, ya, Buya, aku baru saja pergi ke Saudi, ternyata di sana yang namanya pelacuran itu luar biasa, meruyak banyak sekali. Ada yang 3 real, 30 real, tergantung itu mau pilih yang seperti apa. Kata Buya Hamka, demi Allah aku baru saja pulang dari LA, Los Angeles. Ternyata di sana masjid itu begitu banyaknya. Masa sih wong di Saudi Arabia saja, negeri muslim seperti itu, begitu banyak pelacuran, masa di negeri Los Angeles yang begitu kok kamu bisa mendapati banyak masjid? Kenapa? Karena kalau kita terbiasa dengan ibadah, ketika berada di sana pasti kan kita tanyakan,
Di sini masjid terbaik di mana ya? Ketemunya masjid. Kalau kita di sini di Lampung itu biasanya kuliner, ke sana pengen nyicipi makanan di sini, ke sana pengennya ke sini. Nanti jalan-jalan ke Aceh kira-kira yang ditanyain masjid apa makanan terenak di Aceh? Di Aceh nih kira-kira makanan paling enak apa ya? Atau ke Lampung, biasanya makanan khasnya orang Lampung apa ya? Seruit, apa lagi? Ya, misal. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka tuh, pembantu kita bisa ngeselin karena kemaksiatan yang kita lakukan. Yang ketiga, wamroati, akhlak pasangan kita. Suami kita ngeselin gara-gara kita juga melakukan kemaksiatan, sehingga suami kita itu juga menjadi orang yang ngeselin buat kita. Lah kitanya ngeselin buat Allah. Atau kalau saya sampaikan kepada bapak-bapaknya, istrinya itu ngeselin, itu juga disebabkan karena suaminya melakukan kemaksiatan. Maka sama-sama di sini. Yang keempat, wafa'ri bi baiti, masuknya tikus ke dalam rumah. Coba. Ini ketika saya sampaikan kepada jamaah yang ada di Tataan, ibu-ibu yang mayoritas tinggal di pasar protes. Ustadz, saya nggak terima ini Ustadz, masa kemaksiatan yang kita lakukan itu indikasinya adalah masuknya tikus ke dalam rumah. Lah di rumah saya tikusnya itu banyak itu ya. Karena rumah saya memang dekat sama pasar kan gitu. Salah seorang ibu itu mengatakan begitu. Para ulama dulu itu kalau ada tikus masuk ke dalam rumah itu diajak ngobrol, Bu. Gus, tikus, aku tahu engkau makhluknya Allah, engkau kesini diutus oleh Allah untuk menegur dan mengingatkanku. Maka mulai dari sekarang saya bertobat dari maksiat yang aku lakukan, saya berjanji tidak akan mengulangi kemaksiatanku, maka mulai dari sekarang kamu jangan masuk lagi ke dalam rumah. Ini coba Bu, nanti kalau sampai di rumah ada tikus masuk, diajak ngobrol. Nanti kalau dilihat sama suaminya dipegang keningnya, oh pantes. Lah Umi ibu habis pulang ngaji kok malah jadi panas kayak gini itu ya. Tikus diajak ngobrolin itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya bukan ngobrolnya kepada tikus itu, bukan. Tapi bagaimana taubat kita kepada Allah. Kita berjanji mulai dari sekarang aku bertobat kepada Allah, maka engkau jangan masuk ke sini. Tikus itu miliknya siapa, Bu? Allah. Yang memperjalankan tikus itu siapa? Allah. Kalau Allah halangi, Allah halau dari rumah kita, kira-kira tikus itu jadi masuk ke rumah kita enggak? Enggak jadi. Maka kalau tikus ada yang masuk ke dalam rumah kita, bisa jadi gara-gara maksiat yang kita lakukan. Sepakat ini? 4 ya, yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, innila a'siyallah fa'arafa dzalika fi khuluqi himarin wa khadimi wa imraati wa fa'ri bi baiti ya. Ini kisahnya Fudail, kisahnya Muhammad bin Sirin tadi yang kita sebutkan. Maka setelah kita tahu seperti ini, bagaimana kita akan menjadi teladan buat anak-anak kita? Ada amalan wajib bagi orang tua atau bagi pendidik. Saya sering sampaikan kepada para ustadzah karena saya mengampu sebagai pengasuh di pondok pesantren Khadijah. Ya, saya sampaikan kepada para ustadzah, ketika kita menasehati anak-anak kita tidak didengarkan, menasehati murid-murid kita tidak didengarkan, maka cek kembali pada diri kita. Amalan yang wajib yang harusnya kita kerjakan, itu kita kerjakan atau tidak? Yang pertama amalan wajibnya adalah qiyamul lail, sholat malam. Nabi Muhammad SAW ketika dipilih oleh Allah akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalimatnya yang berat, maka Allah persiapkan terlebih dahulu sebelum langsung menurunkan kepada Nabi SAW. Lihat di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kumil laila
illa qalila. Ini amalannya. Qiyamul lail. Ya. Membiasakan diri dengan qiyamul lail. Ini amalan wajib bagi orang tua. Yang kedua adalah tilawatil Quran. Nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Sehebat apapun ilmu parenting yang kita miliki, kita ikut parenting dimanapun, bayarnya seberapa mahal pun, kalau kita tidak melakukan dua amalan ini, satu qiyamul lail, yang kedua membaca Al-Quran, bakal jebol kita, Bu. Gak bisa kita kemudian memberikan nasihat kepada anak kita mentah. Nabi Muhammad SAW itu punya julukan Jawami'ul Kalim. Kalimatnya itu makjleb. Qaulan sadida itu adalah kalimatnya makjleb, mancep di dalam hati. Kenapa demikian? Dan Nabi SAW, Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh Al-Walid bin Mughirah. Ceritanya Al-Walid bin Mughirah itu adalah orang yang cerdas pada masa itu. Ketika membaca kitab-kitab Samawi terdahulu, itu kemudian menemukan bahwa akan ada seorang Rasul diutus sebagai penutup para nabi. Dalam benaknya Al-Walid bin Mughirah itu yang diutus ada 2 orang kurang lebihnya, ya. Dan itu bukan Muhammad. Begitu mendapatkan kabar berita bahwasanya yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka kemudian ini nggak mungkin, ini nggak sesuai, ini nggak memenuhi kriteria. Dalam benaknya Al-Walid bin Mughirah itu ada 2 orang yang disangka menjadi Rasul atau Nabi penutup. Siapa itu, Bu? Ada yang bisa jawab? Saya kasih door prize-nya. Isinya nggak ada, Bu. Saya bisa jawab, Bu. Ayo, nyoba boleh? Atau ditambah? Ayo. Ada yang sudah dapat bocoran? Dalam benaknya Al-Walid bin Mughirah, itu nabinya semestinya bukan Muhammad SAW. Karena menurut beliau, menurut Al-Walid bin Mughirah, nabi itu mestinya sudah mempelajari, ya, sudah bisa baca tulis. Kurang lebihnya seperti seorang gubernur atau bupati. Bupati itu ketika menjabat ya paling tidak sudah bisa mencermati program-program kerja yang akan dilakukan oleh bupati sebelumnya. Lah ini nggak tahu, dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kok ternyata ditunjuk sebagai nabi. Al-Walid bin Mughirah akhirnya kemudian beliau datang, ini sambil dipikir ya, sambil dipikir. Al-Walid bin Mughirah akhirnya kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia bilang sama Abu Jahal, sudah kalau begitu akan saya labrak itu Muhammad. Masa dia yang jadi nabi? Seharusnya bukan dialah itu. Al-Walid bin Mughirah itu. Akhirnya kemudian dia datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, dia ngoceh-ngoceh bau, itulah kurang lebihnya. Omelin begitu banyaknya itu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah hanya diam saja, dia dengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu orang yang cerdas, Bu. Dia tahu kitab-kitab Samawi. Satu itu Al-Walid bin Mughirah. Dalam benak dia, yang harusnya jadi nabi itu ya saya. Kalau bukan saya ada 1 orang. Nah, 1 orang, tinggal 1. Ini, siapa 1 orang itu? 1, 2, 3, 4, pas ya. Satunya adalah Abu Umar Mas'ud As-Saqafi. Diingat-ingat. Siapa tahu keluar lagi nanti pada ujian berikutnya. Ya. 1 Al-Walid bin Mughirah, yang kedua adalah Abu Umar Mas'ud As-Saqafi. Dalam benak dia, kalau mau diutus seorang rasul, seorang nabi penutup, itu adalah kalau bukan saya, Al-Walid bin Mughirah maksudnya, kemudian Abu Umar Mas'ud As-Saqafi, orangnya cerdas. Kedua orang ini adalah orang yang cerdas. Akhirnya
Al-Walid bin Mughirah ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam surah Az-Zukhruf diabadikan bagaimana ocehannya Al-Walid bin Mughirah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ngoceh-ngoceh luar biasa itu. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dibiarkan, didengerin. Begitu kemudian sampai selesai, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, karena sudah ada kiriman wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia ucapkan satu kalimat, yang satu kalimat itu menjadikan dia langsung speechless, nggak bisa ngomong, langsung ceklakep. Akhirnya kemudian dia pulang, Al-Walid bin Mughirah. Tadi begitu datang itu dengan semangat TNI, tapi begitu keluar dari rumahnya Rasulullah itu seperti Hello Kitty. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menjadi amalan wajib bagi kita yang berharap anak kita akan nurut kepada kita. Pertama, qiyamul lail. Jangan pernah tinggalkan qiyamul lail kecuali kondisi tertentu. Tilawatil Quran, nggak bisa kita tinggalkan. Coba nanti praktekkan. Ketika kita hendak menasehati anak kita, upayakan 5 menit atau 10 menit sebelumnya kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Kita baca sampai 10 menit. Setelah itu kita dudukkan anak kita nasehati dengan nasihat. Kira-kira itu akan lebih masuk atau tidak? Jelas itu akan lebih masuk. Seringkalinya kan kita ngomelin anak kita itu sambil marah-marah, kan namanya ngomel. Ya. Kita lupa untuk membaca Al-Qur'annya dulu. Gitu. Ya. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah. Maka kita juga melihat bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim dalam mendidik Ismail. Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu ditanamkan pada dirinya terlebih dahulu adalah keteladanan, Bu. Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ini kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim itu punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim ini punya anak, berarti cucunya Imam Ibnu Qayyim. Ketika lahir di pagi hari, maka sore harinya Ibrahim ini ngomong sama bapaknya, "Pak, alhamdulillah cucumu telah lahir tadi pagi." Sebagai ungkapan kegembiraan, maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu pengen memberikan hadiah untuk anaknya. Hadiahnya nggak kayak kita belikan spray selimut bayi atau apa gitu ya, kurang lebihnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian akan memberikan hadiah kepada putranya yang baru saja mendapatkan seorang putra, seorang anak, itu dengan menulis buku yang jadi dalam satu malam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud itu tadi, itu sebanyak 600 halaman. Dalam satu malam ditulis jadi buku sebagai hadiah atas kelahiran cucunya. Kita, Bu, mikirnya sudah seminggu nulis, paling-paling cuma jadi status di Facebook, jadi status di WA. Itu pun kalau kita share nggak ada yang komen dongkol. Kita japri satu-satu. Itu kok kamu sudah nge-read tapi nggak komen sih gitu ya, minta di komen kan gitu ya, karena nggak ada yang komen. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan di dalam kitab tersebut, dan salah satu poinnya di mana Nabi Ibrahim alaihi salam itu dikisahkan, diceritakan itu ketika datang perintah dikhitan, Bu. Datang perintah untuk disunat itu usia beliau itu sudah 40 tahun. Dalam riwayat yang lain itu usianya sudah 120 tahun. Ya. Allah alam bisawab, kita mau pilih yang 40 atau 120, yang jelas usia segitu itu ya kalau mau disunat itu sudah susah lah ya. Ini begitu datang perintah dikhitan untuk mengkhitan dirinya, Nabi Ibrahim nggak berpikir panjang, dia langsung ambil golok, dia potong. Ya, ini namanya al-khoto al-amali, ada kesalahan dalam amalan. Akhirnya kemudian ditegur sama Allah, loh Ibrahim, kamu kok buru-buru motong gitu? Mbok tunggu dulu, siapa tahu
ada tip-tip cara memotong kalau sudah 40 tahun gitu. Ini kan tahu-tahu dipotong gitu. Caranya gimana kalau sudah usianya usia lanjut, paling tidak sudah wulet lah gitu kurang lebihnya gitu ya. Nah, ini sudah dipotong. Ternyata memang betul ada suhuf yang menceritakan tentang bagaimana caranya. Tata caranya itu dikirimkan wahyukan berikutnya. Tapi sudah buru-buru. Apakah jawabnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Aku tidak mau kalau ada satu perintah dari Allah kemudian aku menunda-nundanya. Dan ini ternyata kemudian menjadi salah satu karakter yang dimiliki oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak setiap hari ketemu sama Nabi Ibrahim. Tapi karakter itu terwarisi. Begitu mendapatkan perintah dari Allah, ya, yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai putraku, wahai anakku Ismail, aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku tadi malam bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Nabi Ismail kira-kira takut nggak disembelih bapaknya? Takut nggak? Ya mestinya takut, Bu. Ada rasa takutnya. Tapi karena ketaatannya itu melebihi rasa takutnya, akhirnya kemudian dia katakan kepada bapaknya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Nabi Ismail langsung pasrah. Itu didasarkan kenapa? Karena keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail itu tadi. Ada kisah yang lainnya, yaitu kisahnya Faruh dan Rabi'ah Ar-Ra'yi. Faruh ini nama bapaknya. Faruh itu adalah salah seorang budak yang ikut serta dalam beberapa pertempuran, yang ketika pertempuran ekspansi Islam, perluasan wilayah Islam, itu kemudian mendapatkan banyak ghanimah, banyak kemenangan, yang ghanimah itu kemudian dibawa pulang. Pada waktu itu Faruh itu seorang budak yang masih lajang, dia bujangan, dia ganteng. Begitu selesai dapat ghanimah banyak, akhirnya pengen mengakhiri kelajangannya, bujangnya, yang kemudian beliau menikah. Menikah mendapati seorang gadis, ya, yang juga cantik, cerdas, yang kemudian setelah itu pengantin baru menikah, hamil istrinya. Setelah itu kemudian dia rindu kembali untuk melakukan pertempuran bersama dengan para panglima-panglima itu. Dan pada waktu itu Faruh ini meninggalkan istrinya yang sedang dalam keadaan hamil. Ditinggalkan untuk istrinya itu 30.000 dinar sebagai bekal untuk hidup istrinya. 30.000 dinar itu kalau kita kurskan ke dalam rupiah berapa, Bu? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram emas harganya berapa? 1 juta lah ya gampangnya ya ngitungnya. 1 juta. Berarti kalau 4,25 kali 1 juta berapa? Kalikan 30.000 dinar. Itu 127 miliar setengah. Banyak apa sedikit? Banyak ya. Ini kalau kira-kira ibu ditinggal sama suaminya, ditinggali uang segitu mau? Kok toleh sana toleh sini ini? Mau nggak ini, Bu? Ditinggal sama suaminya, dan Faruh ini meninggalkan istrinya selama 30 tahun. Istrinya dalam kondisi hamil, dia ditinggali uang 127,5 miliar dalam kondisi hamil itu tadi selama 30 tahun. Dia tinggalkan. Sampai kemudian terdengar beritanya bahwasanya Faruh itu sudah meninggal dunia. Ya, Faruh itu
ditawan oleh musuh, pasukan musuh, dan seterusnya. Sampai akhirnya kemudian istrinya pasrah. Ini kalau ibu-ibu saya tanya kembali itu, mau nggak Bu ditinggalkan 30 tahun dengan 127 miliar? Wah, berarti sayang betul sama suaminya. Alhamdulillah itu ya. Pikir saya ada yang ngomong, ya nggak apa-apa Ustadz itu. 127 miliar itu kalau buat beli cendol bisa berenang gitu ya. Itu sampai bakul cendolnya bisa kebeli itu ya. Jadi ditinggalkan selama 30 tahun sampai dapat berita bahwa Farukh itu sudah meninggal dunia, sudah hampir putus asa lah istrinya. Begitu lahir, anaknya dikasih nama Robiah. Kemudian dijuluki dengan Ar-Ra'yi. Ar-Ra'yi itu artinya adalah yang bersemi. Kenapa? Karena kecerdasan anaknya. Begitu ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab. 30 tahun dia ditinggalkan oleh bapaknya, tidak besar bersama dengan bapaknya, tapi bapaknya pergi itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka anaknya ini, begitu Farukh ini 30 tahun kemudian pulang ke rumahnya, itu sambil nyari-nyari mana rumah saya, sudah banyak yang berubah, tapi ternyata rumahnya sendiri itu tidak berubah. Begitu sampai di depan rumahnya, kemudian dia masuk mendapati istrinya, disambut oleh istrinya, dia kemudian bertanya kepada istrinya, loh Mi, 127 miliar setengah yang aku tinggalkan kemana? Kok bajumu ya masih itu-itu saja? Kamu nggak bertambah glowing, malah gelopotan? Nah, gitu ya. Nah, di balik istri-istri yang glowing itu terdapat suami yang gelopotan, Bu. Kok nggak ada perubahan ini? Rumah juga begini-begini saja. Ya. Terus 127 miliar 30.000 dinar yang aku tinggalkan itu untuk apa gitu. Maka datang waktu sholat, begitu sholat ternyata diimami oleh salah seorang pemuda. Namanya adalah Robiah itu tadi. Selesai sholat, kemudian langsung ada halaqah majelis ilmu, menyampaikan hadis, banyak orang berdatangan, banyak orang yang berkumpul untuk menimba ilmu kepada Robiah ini. Akhirnya kemudian dia pulang lagi, begitu pulang tanya, itu siapa yang berada di masjid? Siapa yang mengajari ngaji? Siapa yang menjadi ulama, menjadi rujukan itu? Maka kemudian istrinya mengatakan, itulah 127 miliar setengah yang kamu tinggalkan. Dia gunakan untuk membiayai pendidikan anaknya, sampai kemudian menjadi seorang ulama yang luar biasa. Ini Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita pergi dari rumah melakukan ketaatan, maka insya Allah anak kita yang berada di rumah juga akan dijaga oleh Allah sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang taat. Tapi kalau kita perginya dari rumah untuk melakukan kemaksiatan, maka anak kita jangan diharapkan dia akan melakukan ketaatan. Maka Masya Allah, di zamannya Imam Ahmad, itu para istri-istri kalau mau ditinggal pergi oleh suaminya, pergi mencari nafkah, mereka akan menepuk pundak suaminya sehabis nyalami, menjabat tangannya, kemudian mencium kening suaminya, minta keridhaan, itu senantiasa berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, aku doakan engkau selamat dalam perjalananmu, mendapatkan nafkah. Dan ingat wahai suamiku, kami, aku dan anak-anakmu di rumah itu menantikan harta yang halal, nafkah yang terbaik yang akan kau berikan kepada kami. Dan tolong jangan berikan walaupun secuil dari nafkah yang tidak halal bagi kita. Coba, ibu-ibu ada yang sudah mempraktekkan ini? Suaminya mau berangkat kerja, coba sambil diingatkan, suamiku cari nafkah yang halal. Ya. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh sekali. Dan itu Masya Allah, Bu, dipraktekkan oleh salah satu pondok pesantren yang ada di Bogor, pondok pesantren tahfidz, gratis di situ, tidak dipungut biaya, ya. Tapi kemudian ada syarat untuk bisa masuk di pondok pesantren itu. Syaratnya bukan hafalannya sudah banyak, enggak. Syaratnya adalah
ditanya, interview orang tuanya, ditanyai pekerjaannya orang tuanya. Kalau ada di antara orang tuanya yang pekerjaannya nun sewu, itu masih banyak melanggar-langgar syariat, masih banyak berkecimpung dalam persoalan riba, masih banyak berkecimpung dalam persoalan kemaksiatan dan lain sebagainya, maka mohon maaf anak bapak silahkan dibawa pulang. Sampai ada yang sudah 3 kali itu daftar dan sudah 3 kali pula menceritakan tentang hasil nafkah yang dia dapatkan, itu masih ditolak sampai kemudian bisa betul-betul membersihkan nafkahnya. Karena yang akan kami didik, anak-anak yang akan menghafalkan Al-Quran, tidak mungkin Al-Quran itu akan dihafalkan oleh anak yang mengalir dalam darahnya itu sumber-sumber yang tidak dihalalkan oleh Allah. Itu ada di Bogor. Ya. Kemudian keteladanan ini juga dikisahkan oleh Hasan Al-Basri, Bu. Ketika Hasan Al-Basri itu kan didatangi oleh para budak. Hasan Al-Basri itu ya namanya ulama tabi'in, dan Hasan Al-Basri ini biasa ngisi khutbah Jumat. Kurang lebihnya para budak itu datang kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, kan sudah bukan zamannya lagi kita menjadi budak. Mbok yau kamu sampaikan kepada tuan-tuan kami supaya kami ini dimerdekakan. Besok waktunya khutbah Jumat, tolong sampaikan tentang keutamaan memerdekakan budak. Tolong sampaikan. Kurang lebihnya begitu. Dan kemudian Hasan Al-Basri tiba waktu sholat Jumat, beliau berkhutbah. Ternyata dalam khutbahnya yang beliau sampaikan adalah kaitannya dengan fadilah kesabaran, keutamaan bersabar. Datang waktu Jumat berikutnya yang disampaikan masih seputar itu lagi. Datang waktu Jumat berikutnya yang disampaikan masih seputar itu lagi. Sampai akhirnya para budak yang minta kepada Hasan Al-Basri untuk menyampaikan kemerdekaan budak atau memerdekakan budak ini pada ngeluh. Kayaknya ini Hasan Al-Basri mah tipe-tipe orang yang ulama yang pro penguasa ini. Nggak mungkin lah bisa menyampaikan aspirasi kita para budak, kurang lebihnya begitu. Ya. Sampai kemudian para budak lupa dengan permintaannya kepada Hasan Al-Basri. Tiba-tiba datang waktu khutbah Jumat, Hasan Al-Basri menyampaikan khutbah Jumatnya dengan mengutarakan yang berkaitan dengan keluhan para budak itu tadi dan keutamaan untuk memerdekakan budak. Setelah itu para budak tadi nemui lagi kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, ada apa gerangan? Kok engkau baru menyampaikannya sekarang? Kata Hasan Al-Basri, ketahuilah, sesungguhnya ketika kalian meminta kepadaku untuk menyampaikan kemerdekaan, kemuliaan memerdekakan budak, pada waktu itu saya tidak punya budak. Dan semenjak itu hasil kerja saya tabung sekian sampai kemudian saya bertanya, berapa harga seorang budak? Setelah uang tabungan saya cukup untuk membeli budak, saya beli seorang budak, saya pekerjakan 1 hari. Setelah itu kemudian di sore harinya saya merdekakan. Dan setelah saya merdekakan, kemudian si budak ini berkata kepada kawan-kawan yang lainnya, saya baru saja dimerdekakan oleh Hasan Al-Basri. Saya baru saja dimerdekakan oleh Hasan Al-Basri. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang tidak mungkin aku sampaikan, apa yang belum aku lakukan. Jadi nuwun sewu ibu-ibu, ini termasuk bagian daripada bentuk keteladanan. Kalau ibu dalam kondisi maaf, menstruasi, haid, berhalangan, tidak bisa sholat, kita berharap anak kita segera pergi ke masjid, kita berharap anak kita segera menunaikan sholat, maka upayakan ibu bersegera. Walaupun tidak menunaikan sholat, pakailah pakaian layaknya seperti mau sholat. Walaupun tidak bisa sholat, maka ada amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Karena sesuatu yang tidak mungkin. Ibunya masih asik dengan mainan handphonenya, dengan Androidnya. Dia kemudian sampaikan kepada anaknya, nak, cepetan, sudah maghrib, pergi ke masjid. Ibunya masih nonton telenovela. Kira-kira anaknya nurut nggak? Ya susah. Ayo nak cepetan pergi, TPA-nya itu sudah mau dimulai.
ibunya sendiri masih asik nonton drama Korea. Ada yang gandrung drama Korea. Ya, waliyadzubillah. Maka mulai dari diri terlebih dahulu. Itu keteladanan, dan keteladanan yang harus kita bangun itu dari perbaikan kualitas diri kita. Yang pertama adalah kualitas akidah. Ya, kualitas akidah. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa id qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Ibrahim memohon kepada Allah, rabbij'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang damai, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku. Pertama meminta kepada dirinya. Wajnubni, dan jauhkanlah aku. Wabaniya, dan anak keturunanku, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Ini akidah kaitannya. Kita memohon kepada Allah, ya Allah jauhkanlah anak-anakku dari kekufuran. Ya Allah jauhkanlah anak-anakku dari menyembah berhala. Tapi ibunya sendiri di rumah masih simpenan majalahnya majalah primbon, apalagi masih terlalu percaya dengan masalah klinik dan lain sebagainya. Maka sesuatu yang tidak mungkin kita berharap anak kita selamat akidahnya kalau kita sendiri masih nyimpen yang begitu. Itu satu, kualitas akidah. Ya. Dan bagaimana ketika Yakub pada saat sakaratul maut, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133. Yakub ketika sakaratul maut itu dikumpulkan anak-anaknya. Dan kemudian Nabi Yakub ini mengatakan kepada anak-anaknya, ya, dikatakan kepada anak-anaknya, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Yakub mengatakan kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku, sepeninggalku. Ya. Yang menarik jawaban anak-anaknya. Jawaban anak-anaknya kompak. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Semua kompak. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu Ibrahim dan Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Itu didasarkan kepada siapa? Karena bapaknya, ibunya dia adalah ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah, menyembahnya hanya kepada Allah, anaknya akan menjadi orang yang mengikuti. Yang kedua, kualitas ibadah, Bu. Yang nulis berapa persen yang nulis ini? Ya, kualitas ibadah yang kedua. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kualitas ibadahnya terlebih dahulu. Tadi itu yang saya sampaikan. Seorang ibu tidak mungkin bisa meminta kepada anaknya untuk taat ibadah kalau ibunya sendiri juga tidak taat ibadah. Ya. Yang ketiga, kualitas menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nabi Lut, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya. Duhai Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Yaitu kaumnya Nabi Lut. Kualitas untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Pernah mendengar satu kisah ketika salah seorang suami sedang dalam perjalanan, kemudian dia melihat ada ada seorang wanita yang kemudian dia lihatnya kok kayaknya menarik.
yang kemudian setelah itu suami ini menggoda wanita tersebut. Ternyata istrinya yang ada di rumah itu sedang digoda oleh laki-laki lain juga. Jadi luar biasa, Bu, sebenarnya. Seorang istri yang ketika mungkin tidak bersama suaminya dan kemudian dia punya kecenderungan dan ketertarikan kemaksiatan yang dia lakukan, maka bisa jadi kemaksiatan yang sama itu sedang dilakukan oleh suaminya. Begitu juga seorang ibu yang melakukan kemaksiatan, maka bisa jadi kemaksiatan yang sama sedang dilakukan oleh anaknya. Imbas daripada kemaksiatan yang dilakukan. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang tua, sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu, maka bagaimana kita bisa menjaga diri jangan sampai melakukan kemaksiatan. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Kualitas life skill-nya juga harus ditingkatkan. Ini kalau kita mau berbicara tentang perbaikan diri. Ya. Mau ada pertanyaan nggak biasanya, Ustadz? Nggak ada. Hah? Ada. Ini live ini ya, Mas ya. Kita lihat inilah untuk apa namanya, walaupun nggak ada suaranya. Ada suaranya, bisa? Nggak ya? Kita lihat ini. Hah? Ada bluetoothnya tapi udah kadang nggak hidup dari tadi. Nggak apa-apa lah, nggak ada suara nggak apa-apa. Seorang ibu yang sedang ngupas nanas diperhatikan oleh anaknya ya, karena memang ibunya itu penjual apa? Manisan kalau bahasa kita ya, kurang lebihnya begitu. Anaknya pengen es krim, dibuatkan sama ibunya dengan nanas, karena memang adanya nanas, kemudian dibekukan, dijadikan kayak semacam es krim, kurang lebihnya begitu. Di sini pelajarannya yang bisa kita petik, bagaimana seorang ibu itu bisa memberikan keteladanan bagi anaknya, dan anak itu ternyata meniru. Tadi ketika berangkat ke pasar, pertama jualan dia itu nggak laku. Dia perhatikan, oh ternyata cara memasarkan begitu toh. Dia memperhatikan yang di sana, oh cara memasarkan begitu toh. Kemudian dia menemukan cara yang gampang, sampai kemudian setelah laku, laris, dan kemudian sudah pakai apa, sepeda, itu tinggal membunyikan belnya, kring-kring, semua sudah datang. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka membangun keteladanan itu ada prinsipnya. Yang pertama, semua bukan sandiwara. Semua bukan sandiwara. Seorang bapak nganterkan anaknya, nyuruh sholat anaknya, berangkat ke masjid.
nak kamu sholat ya di masjid. Bapaknya lepas itu pulang ke rumah. Ini namanya sandiwara. Nyuruh anaknya suruh sholat berjamaah di masjid, bapaknya sendiri pulang ke rumah. Gitu. Ibunya nyuruh anaknya suruh baca Al-Quran, dipegangkan Al-Qurannya, setelah itu sama ibunya ditutup, ditinggal bales SMS. Jadi bukan sandiwara. Kita ngajak anak kita sama-sama ibadah, itu ya kitanya juga ikut ibadah bareng. Waktunya jam sekian sampai jam sekian, pokoknya waktu kita bersama dengan Al-Quran. Atur waktunya, jadwalkan waktunya. Habis maghrib sampai isya, pokoknya tidak ada TV yang berbunyi, tidak ada HP yang berbunyi. Matikan HP-nya. Semua dalam kondisi, ayo perlihatkan. Setelah itu kemudian tutup HP-nya, silent. Ustadz, saya membaca Al-Qurannya di HP kok Ustadz. Bu, baca Al-Quran di HP, baca artikel di HP, nun sewu. Kalau ada WA yang lewat itu bisa dipastikan itu tergoda. Begitu ada yang lewat, kita buka satu mungkin WhatsApp-nya. Satu kita bales. Ngelihat, atasnya ini kayaknya penting. Bales juga. Ya. Baca artikel, mungkin di situ ada satu bab, satu kisah. Ya, yang sedang kita baca kemudian terpotong karena membaca WA itu tadi, maka untuk menyambungkannya kembali itu butuh waktu 10 sampai 15 menit sampai kemudian nyambung lagi dengan ilmu yang tadi. Sama, baca Al-Quran juga begitu. Kalau sudah kemudian lewat, misalnya kita lagi membaca sampai di tengah, tiba-tiba kemudian bales WhatsApp, atau mungkin kita terganggu dengan yang lainnya, untuk kembali lagi nyari mana tadi yang sudah dibaca ya, ayatnya sebelah mana tadi ya, itu seperti itu ya. Maka sekali lagi bukan sandiwara, semua kita lakukan. Waktunya belajar, ibu, bapak, anak-anak semuanya ikut belajar ya, belajar. Yang berikutnya, karena anak itu peniru ulung. Pernah lihat video seorang bapak yang mohon maaf di rumahnya itu masih merokok dan dilihat oleh anaknya itu masih kecil sebenarnya, tapi juga ahli ngerokok ternyata. Kenapa? Karena melihat bapaknya yang punya kebiasaan gosok gigi, ya, dilihat diperhatikan oleh anaknya, dan kemudian anaknya juga ikut gosok gigi, padahal belum pernah diajari, tapi dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, begitu. Ya, karena anak itu peniru ulung. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang ditiru oleh anak kita. Yang ketiga, komitmen pada perintah dan larangan. Komitmen terhadap perintah dan larangan. Kita usahakan di rumah masing-masing itu dibuatkan ya, tabel, jadwal-jadwal tertentu, larangan-larangan, kemudian perintah-perintah yang harus kita jalani, sepakatan, buat kesepakatan. Ya, kalau sudah menjadi kesepakatan, berarti jangan dilanggar. Ya, kadang-kadang yang melanggar kesepakatan itu kalau nggak ibunya ya bapaknya, gitu ya. Itu. Buat kesepakatan. Nah, pokoknya setiap mau masuk ke dalam rumah kamu harus salam baca doa. Kalau anaknya masuk ke dalam rumah kemudian lupa, dia tidak mengucapkan salam, tidak membaca doa, maka sampaikan, nak keluar dulu, kamu belum salam kan? Siapa yang di rumahnya sudah begitu? Bayangkan itu ya. Yang berikutnya, menceritakan pengalaman kisah tokoh teladan ya, orang-orang terdahulu yang bisa menjadi teladan. Seharusnya kita bisa menjadi teladan, tapi karena mungkin keterbatasan kita, tidak semua gerak-gerik dan aktivitas kita itu bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Karena keterbatasan itu tadi. Tiba-tiba karena lagi kondisi yang tidak mood, istrinya tiba-tiba marah kepada suaminya. Akhirnya anak kemudian punya catatan, oh ternyata ibuku juga bisa marah. Atau suaminya marah kepada istrinya, akhirnya kemudian anak juga mempunyai catatan, oh ternyata bapakku marah-marah juga toh, dan lain sebagainya ya, sehingga keteladanannya tercoreng. Kemudian bekerja sama ya, bekerja bersama anak-anak kita ajak
untuk bekerja bersama. Ini prinsip-prinsip dalam membangun keteladanan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadi teladan buat buah hati kita. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, kita semua yang berharap anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solehah, itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak bisa menjadi teladan, menjadi istri yang solehah terlebih dahulu sebelum menjadi seorang ibu yang solehah. Anak kita akan soleh dan solehah kalau suaminya soleh dan ibunya juga solehah. Anak kita akan taat kalau ibunya, bapaknya yang ada di rumah juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus ada sinergi sehingga anak-anak kita betul-betul akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada kedua orang tuanya berkat keteladanan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin.